Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kembali mempertemukan kita pada forum perkuliahan Rekayasa Genetika pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama mengenai salah satu enzim yang dia sangat berguna, sangat krusial, sangat penting di dunia rekayasa genetika, yaitu enzim nuklease. Tapi sebelum ke sana, mari kita refresh diri kita, jiwa kita, akan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Ini adalah salah satu hadis yang sangat terkenal ya, ketika seorang sahabat Nabi itu menanam kurma dengan cara menyilangkan. Jadi dia menyilangkan kurma untuk mendapatkan suatu bibit unggul gitu. Suatu hari Nabi bertemu dengan sahabat ini dan menanyakan, apa yang sedang kamu lakukan? Lalu sahabat itu menjawab, ini saya menyilangkan kurma antara kurma yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan pohon kurma yang bagus. Lalu Nabi berkata, tanpa kamu silangkan pun pohon kurma itu sudah bagus. Akibatnya setelah Nabi berbicara seperti itu, sahabat tersebut besoknya tidak menyilangkan lagi. Alhasil pohon kurmanya itu jelek semua. Lalu sang Nabi menghampiri sahabat tersebut kembali. Ini kenapa? Kok pohon kurmanya jadi jelek? Ini gara-gara kami mengikuti saran dari engkau ya Rasulullah. Kami tidak menyilangkannya lagi. Akhirnya keluarlah Rasulullah berkata, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Dari sini ini akan berimbas pada bidang yang kita tekuni saat ini di bioteknologi, atau nanti kalau lebih spesifik lagi ke rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu kemarin kita sudah mendiskusikan mengenai definisinya, di mana secara genetis makhluk hidup itu kita modifikasi seperti itu. Ada isu halal, isu haram, dan lain-lain. Tetapi dengan berbekal ini, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Selama rambu-rambunya itu untuk kemaslahatan umat, dan dia rambu-rambunya dengan cara atau bahan yang halal, insya Allah rekayasa genetika itu juga diperbolehkan. Karena di MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa halal mengenai produk rekayasa genetika. Nanti teman-teman bisa mendownload itu bisa diakses dari internet, bisa kita download. Jadi apapun yang kita lakukan, asal itu ada rambu-rambu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memang karena untuk kemaslahatan umat, lalu juga memang berasal dari bahan dan alat bahan, metode, dan lain-lain, itu semuanya halal, itu tidak masalah. Sebagai pendahuluan, dalam melaksanakan praktik rekayasa genetika, diperlukan tools atau peralatan perlengkapan yang dia mendukung agar metode atau praktik rekayasa genetika tersebut dapat dilakukan dengan baik. Yang pertama jelas, kita membutuhkan infrastruktur laboratorium yang bagus. Dari segi peralatan, sarana prasarana yang lengkap, dari segi penataan meja, penataan lab, dan lain-lain, itu mendukung. Nah, seorang engineer yang ingin merekayasa genetika, dia memerlukan
suatu bahan atau alat yang memungkinkan mereka untuk memotong dan melekatkan kembali DNA dari berbagai macam sumber. Karena rekayasa genetika, kemarin kita sudah sepakat bahwa dalam rekayasa genetika, kita merekayasa makhluk hidup di ranah molekuler, di ranah gennya, di ranah DNA-nya. Kita menggabungkan DNA dari spesies yang satu dengan spesies yang lain. Nah, ada step yang sangat krusial di sana, step yang sangat esensial di sana. Jadi modifikasi DNA tertentu itu perlu dilakukan. Untuk apa? Untuk memproduksi DNA, untuk mengkloning DNA, dan untuk mengidentifikasi DNA rekombinan. Jadi ada step-step tertentu yang dibutuhkan dalam rekayasa genetika itu, yaitu memproduksi DNA-nya, mengkloningnya, dan mengidentifikasi apakah gen itu sudah bisa disisipkan. Nah, alat utama atau tools utama, bahan utama yang dapat digunakan dalam rekayasa genetika ini adalah enzim. Yang enzim ini bisa dimurnikan dari berbagai macam organisme. Dan saat ini sudah banyak supplier, agen-agen yang menjual enzim-enzim ini. Salah satu enzim yang memegang peranan penting dalam rekayasa genetika adalah nuklease, khususnya untuk nukleasi jenis enzim restriksi. Kalau dari segi namanya restriksi, restrik itu membatasi. Berarti enzim ini nanti ada kaitannya dengan membatasi. Apa yang dibatasi kita diskusikan di slide berikutnya. Sebelum pada apa itu enzim restriksi, definisi enzim restriksi, kita coba ke sejarah ditemukannya enzim restriksi atau sejarah di mana enzim restriksi ini disadari atau ditemukan sebagai salah satu enzim yang sangat berperan dalam rekayasa genetika. Ini sudah dimulai sejak tahun 1950-an ya. Ini Indonesia baru merdeka beberapa tahun, 5-6 tahun ya. Pada tahun 1950-an, sebuah penelitian menggunakan bacteriophage, jadi ini virus gitu ya, itu penelitian mengenai bacteriophage, diteliti materi genetiknya, DNA-nya gitu, ternyata DNA bacteriophage pada bagian-bagian tertentu itu tidak bisa terdegradasi, tidak bisa didegradasi. Nah, ini pasti ada pertanyaan, kenapa bagian yang termetilasi ini tidak terdegradasi? Lalu, pada tahun 1968, pertama kali sequence enzim restriksi itu dapat ditemukan pertama kali. Lalu, pada tahun 1968 juga, di Universitas John Hopkins ini, menemukan enzim restriksi jenis HindID2, jadi dari Haemophilus influenza tipe 2. Lalu di akhir tahun 1960-an ditemukanlah enzim metilase. Ada dua enzim ini di Escherichia coli. Apa hubungannya metilase dengan enzim restriksi? Nah, nanti kita bicarakan pada slide selanjutnya. Enzim restriksi. Restrik itu membatasi, berarti ada sesuatu yang dibatasi. Enzim restriksi ini adalah salah satu, tapi penting ya, salah satu tapi yang sangat penting, salah satu komponen penting, salah satu komponen yang sangat penting yang merupakan kelompok enzim gitu ya, yang digunakan dalam memanipulasi DNA. Enzim ini biasanya ditemukan di sel bakteri, lalu untuk fungsinya sendiri, kenapa enzim restriksi ini ada di sel bakteri adalah untuk melindungi bakteri tersebut dari DNA yang masuk dari luar, terutama dari virus. Karena di virologi dulu teman-teman belajar bahwa virus dia menginfeksi dengan cara menyuntikkan materi genetiknya. Nah, bakteri ketika terinfeksi virus menyuntikkan materi genetiknya, dikenali oleh enzim restriksi ini, maka materi genetik tersebut akan dipotong-potong. Lalu bagaimana enzim restriksi ini bekerja? Jadi enzim restriksi ini termasuk ke enzim hidrolase. Enzim hidrolase, dia menghidrolisis. Jadi enzim restriksi ini menghidrolisis, ini di bakteri ya, di dalam sel bakteri, enzim hidrolase ini dia
enzim restriksi ini dia menghidrolisis DNA apapun yang masuk ke dalam DNA asing apapun yang masuk ke dalam sel bakteri. Jadi ada misal ada virus yang menginfeksi bakteri, menyuntikkan DNA-nya gitu, di dalam sel bakteri sudah ada enzim restriksi. Enzim restriksi dia akan menghidrolisis DNA asing tadi sehingga dia didegradasi. Nah, ada kaitannya dengan slide sebelumnya tadi mengenai metilasi. Nah, lalu bagaimana bakteri itu melindungi DNA-nya sendiri dari enzim restriksinya sendiri? Jadi dia punya enzim yang mendegradasi DNA, sedangkan bakteri sendiri itu punya DNA. Nah, bagaimana si enzim restriksi itu tidak mengenali DNA-nya sendiri? Nah, ada satu mekanisme namanya metilasi, penambahan gugus metil. Ternyata pada bagian-bagian DNA yang sebenarnya itu adalah titik potong atau titik yang dikenali oleh enzim restriksi, ketika pada titik tersebut terjadi metilasi atau penambahan gugus metil, maka si enzim restriksi tidak bisa mengenali titik tersebut, tidak bisa mengenali sekuen tersebut. Jadi modifikasi metilasi, jadi modifikasi yang menyebabkan DNA itu memiliki gugus metil, itu adalah peran dari enzim metilase. Nah, enzim restriksi ini ada 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Yang biasa digunakan dalam penelitian rekayasa genetik adalah tipe 2. Ketiga jenis enzim restriksi ini adalah nuklease. Jadi nuklease, nukleat, asam nukleat, berarti nanti dia berhubungan dengan DNA, asam nukleat. Jadi yang dipotong jelas, yang dibatasi jelas, nanti adalah asam nukleat. Nah, bedanya apa dari ketiga tipe enzim nuklease tadi? Tipe 1 dan 3 adalah enzim restriksi endonuklease. Ada kata endonuklease dengan endotense, ini jurus neurologi baru. Nah, baik tipe 1 maupun tipe 3 itu memiliki aktivitas endonuklease. Jadi endo di dalam gitu. Dia memotong bagian dalam. Ketika ada DNA sepanjang ini, yang dipotong adalah di bagian tengah, bukan dari luar. Bukan dari luar, tapi bagian tengah. Tipe 1, restriction endonuklease atau enzim restriksi endonuklease tipe 1, itu dia mengenali bagian yang dipotong itu dari titik pengenalan itu jaraknya 1000. Jadi begini, misalnya DNA gitu ya, ini DNA. Si enzim, misal ini enzim, dia mengenali si DNA ini titik pengenalannya di sini. Nah, bagian yang dipotong itu adalah 1000 basa setelah titik ini. Jadi dihitung 1, 2, 3 sampai 1000 baru di basa ke 1000 itu yang dipotong. Jadi saya ulang, tipe 1 itu ada DNA ini. Dari titik pengenalannya, di sini ini adalah titik yang dikenali oleh enzim tadi. Ini baru basa ke 1000 dari titik yang dikenali ini yang akan dipotong. Jadi dikenal di sini, urut ke depan 1, 2, 3 sampai 1000. Nah, basa yang ke 1000 itu adalah bagian yang akan dipotong oleh si enzim restriksi endonuklease tipe 1. Lalu untuk enzim restriksi endonuklease tipe 3 itu prinsipnya sama, cuma jaraknya nggak 1000, tetapi 24 base pair dari titik pengenalan. Nah, kenapa tadi tipe 2 yang enzim restriksi endonuklease tipe 2 itu paling banyak digunakan? Karena bagian yang dipotong adalah bagian yang dikenali. Jadi, ini ada enzim, dia mengenali DNA di bagian inilah yang dipotong. Nah, ini kelebihannya apa? Kita nggak perlu mengira-ira bagian mana yang dipotong, tetapi udah jelas. Oh, enzimnya akan mengenali ini, bagian inilah yang dipotong. Oleh karena itu, ini enzim jenis ini yang paling banyak digunakan dalam rekayasa genetika, karena peneliti dengan mudah bisa mengidentifikasi bagian mana yang bisa dipotong. Nah, kita akan fokus pada enzim restriksi endonuklease untuk nomenklaturnya. Nah, biasanya penamaan enzim restriksi endonuklease tipe 2 ini berdasarkan dari jenis organisme di mana enzim ini berasal.
Jadi biasanya enzim ini berasal dari bakteri. Jadi enzim ini diekstrak lalu dipurifikasi. Nah, biasanya enzim ini namanya akan berupa singkatan dari nama bakteri tempat di mana dia diisolasi. Contohnya EcoR1. Ini dia berasal dari Escherichia coli, sehingga dia disingkat menjadi ECO. Lalu ada bamhawan, ini dari Bacillus ameloliquefascians, ini disingkat BAM. Lalu ada deskripsi yang lain. Ini tergantung dari strain yang digunakan ya. Jadi strain bakteri yang menjadi sumber dari si enzim restriksi ini. Nah, ini contoh titik potong dari enzim restriksi. Jadi di sini ada bagian sequence yang dikenali ya. Ini ada enzim bamhawan, EcoR1, H3, HPA1, PST1. Ini ada titik pengenalan yang berbeda-beda atau sequence pengenalan yang berbeda-beda. Jadi kita ambil contoh yang paling atas bamhawan ini. Dia bisa mengenali DNA pada sequence GGA-TCC. Nah, karena DNA itu palindromik, karena DNA itu dia komplementer, 5 ke 3 yang di bawah juga 5 ke 3, maka nanti akan seperti ini ya, yang cutting sites ini. Jadi dia bagian yang dipotong nanti akan berbentuk seperti ini. Ini GGA-TCC, yang bawah dari kanan, GGA-TCC. Tetapi ini titik potongnya dia ada di sini. Dari sini. Ini nanti istilahnya adalah sticky end. Jadi ujung yang runcing. Nah, ini kenapa ujung 5? Ini yang dipotong adalah di ujung 5. Jadi 5-nya di sini ya. Yang dipotong adalah ke arah ujung 5. Nah, ini juga sama, EcoR1 ujung 5. Nah, kalau yang blunt ini artinya tumpul. Dia tidak memiliki ujung yang menonjol. Seperti apa nih, pensil atau pulpen zaman dulu ya, yang gepeng bawahnya itu ada yang menonjol sebelah ya. Nah, HPA1 ini juga blunt. Sedangkan yang di sini dia yang terpotong adalah di ujung yang 3. Makanya dia ujungnya di sini tulis 3. Tapi ini masuk ke sticky end. Lalu ada enzim-enzim yang lain. Ini ada yang dipotongnya di ujung. Tadi ini di tengah-tengah titik perpotongan ya. Jadi ini misal GGA-TCC. Yang dikenali semuanya ini. Jadi ini kalau nggak ada G saja yang paling depan ini, enzim tidak akan mengenali di titik potong. Jadi wajib ada G-nya. Tetapi bagian yang dipotong adalah di depan huruf G yang pertama. Tapi nanti ada tipe yang seperti ini. Sel 3A ini. Dia titik pengenalannya di GATC, tetapi yang dipotong adalah di belakang titik pengenalannya. Misalnya di belakang G. Yang di bawah juga di belakang G. Lalu yang ini bulan N, ini sticky N. Ini masih sama. Ini sticky N. Jadi ini adalah contoh gambaran dari sequence yang dapat dikenal oleh enzim restriksi endonuklease dan titik potongnya beserta jenis potongannya, ujung potongannya. Nah, kekuatan dari enzim restriksi endonuklease ini adalah pada spesifitasnya. Ini spesifitasnya sangat tinggi, tidak berubah-ubah. Kalau tadi titik potongnya adalah GGCTAA, tadi akan selamanya seperti itu, tidak berubah-ubah. Pasti seperti itu. Jadi yang pertama adalah sequence pengenalannya ya. Jadi sequence yang dikenali oleh enzim ini dia selalu tetap. Masing-masing jenis enzim restriksi endonuklease memiliki ciri khas sendiri-sendiri terkait dengan sequence pengenalannya. Bisa berjumlah 4, 5 hingga 6 pasang basah titik pengenalannya. Nah, ini bisa memberikan peneliti itu banyak data ya, karena masing-masing enzim memiliki spesifitas sendiri-sendiri dan nanti akan memiliki banyak kegunaan. Kita bisa menggunakan banyak alternatif ketika ingin menggunakan enzim restriksi endonuklease. Lalu untuk memprediksinya gimana? Untuk memprediksi
ada berapa banyak titik potong gitu. Nah, cara memprediksinya adalah dengan rumus 4 pangkat N. N-nya itu apa? N-nya ini adalah jumlah basa nitrogen, jumlah nukleotida yang menjadi daerah pengenalan si enzim. Misal, kita pakai Eko Arwan tadi, ada berapa ini? 6. Berarti 4 pangkat 6. 4 pangkat 6 berarti dia heksanukleotide ya. 6 ya, berarti dia nanti setiap 4096 basa diprediksi ada satu titik potong. 4 pangkat 6 itu jumlahnya 4096. Tetapi kalau yang tetanukleotide misalnya yang 4 apa ini, H3 ini tadi ada 4 titik pengenalannya, segmen pengenalannya berarti 4 pangkat 4, berarti setiap 256 pasang basa itu ada satu titik potong. Kalau misal ada 1200 panjangnya 1200 gitu, ya kira-kira nanti ada 4 titik potong lah di dalam, ada 5 titik potong di dalam DNA tersebut. Nah, dalam penggunaan enzim restriksi endonuklease itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi, enzim restriksi ini dia penggunaannya sangat mudah. Jadi kita memasukkan sejumlah enzim tertentu, lalu ditambahkan dengan DNA yang sudah ada di dalam buffer, lalu diinkubasi pada suhu optimum, biasanya 37 derajat, dan dengan waktu tertentu. Ini banyak referensinya, teman-teman tinggal lihat di jurnal saja. Lalu nanti ketika kita menggunakan enzim, seperti biasa di enzimologi dulu ada, kita kenal unit gitu ya, satuan enzim itu adalah unit. Satu unit enzim adalah aktivitas enzim yang mencerminkan kemampuan enzim atau jumlah enzim yang dapat digunakan untuk memecah 1 mikrogram DNA pada suhu 37 derajat selama 1 jam. Jadi unit ini mencerminkan jumlah enzimnya. Jumlah enzim yang apa? Jumlah enzim yang dibutuhkan untuk memecah 1 mikrogram DNA selama 1 jam pada suhu 37 derajat. Nah, kebanyakan penelitian itu dia menginginkan tujuan akhirnya adalah si enzim restriksi endonuklease tadi memotong seluruh bagian atau seluruh titik potongnya. Jadi seluruh cutting site, bagian yang, jadi ini DNA, misal ada cutting site-nya 4, 4-4-nya dipotong. Tetapi pada penelitian tertentu yang dibutuhkan cuma 2 saja. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara mengatur suhu dan konsentrasi enzim yang digunakan. Jadi, ketika suhu dan, ketika misal si yang diatur adalah konsentrasi. Jadi, misal enzimnya ada, DNA-nya ada 4, kita masukkan 4 enzim, ini kan nanti pas, satu enzim akan memotong 1 titik potong gitu misal. Tapi kalau misal di DNA ini ada 4 titik potong, kita masukkan, kalau 4 ada 4, 16, kita masukkan 20, berarti nanti akan semuanya kepotong. Kita bisa memainkan konsentrasi di situ. Nah, untuk ukuran fragmen ini masing-masing enzim restriksi memiliki ciri khas sendiri-sendiri tergantung dari panjang DNA dan jenis enzim yang digunakan. Jadi kita perlu mempelajari sekuens lengkap dari DNA, lalu kita petakan daerah mana saja yang dia bakalan dipotong oleh enzim tersebut. Nah, ini contoh untuk enzim H3 PSP1 Eko Arwan. Yang paling kiri ini H3 ini 5 GGCC3, ini ujung 5 di sini, ujung 3 di sini. Ini belan N, jadi ujungnya tumpul. Dia tumpul ujungnya. Ketika dipotong, ya lurus gitu ya. Lalu PSP1, ini dia ujungnya runcing, dia adalah sticky end, tetapi yang menonjol, daerah yang menonjol adalah yang 3, jadi ini 3 protruding, yang di sini juga 3, kalau yang ini 5 protruding. Jadi ini sama-sama sticky end, cuma yang dipotong, yang menjorok keluar, yang di sini adalah yang ujung 3, yang di sini adalah yang ujung 5.
Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui juga hal yang menarik. Ini adalah hasil penelitian pemotongan DNA dengan panjang 15 kilo base pair, berarti 15.000 pasang basa ya, yang dipotong menggunakan 3 jenis enzim yang berbeda. Ada BAM-HA1, EcoR1, dan PST1. Ketika dipotong dengan BAM-HA1 saja, ini dia menghasilkan 2 fragmen. Fragmen yang pertama ini 14 kilo, fragmen yang kedua 1 kilo, berarti 1000 base pair. Dan ketika dipotong dengan EcoR1, ini 2 fragmen juga, 12 dan 3, PST1 ini 2 juga, 8 dan 7. Nah ini ketika dipotong dengan BAM-HA1 dan EcoR1, jadi ada 2 enzim dimasukkan dalam satu tub yang isinya DNA sepanjang 15 kilo base pair tadi, hasilnya jadi 3 fragmen, 11, 3, 1. Ini juga di 3 fragmen, BAM-HA1 dengan PST1, EcoR1 dengan PST1 juga 3 fragmen, walaupun panjang fragmennya berbeda-beda. Lalu ketika 3 enzim tadi dicampur untuk memotong satu DNA dengan panjang 15 kbase pair yang didapatkan ini ada 4 fragmen. Yang menarik adalah fragmen-fragmen ini ketika dijumlahkan dia jumlahnya 15. Berarti ini tidak ada enzim ini yang dia overlapping gitu ya. Ada 2 enzim memotong di titik potong yang sama, tidak ada. Ini dia berbeda titik potong. Hal inilah yang menjadi dasar peneliti-peneliti itu dengan yakin menggunakan enzim restriksi untuk memotong DNA-nya. Karena ketika DNA sudah murni itu menjadi salah satu barang penelitian yang sangat berharga. Barang penelitian yang tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan gitu. Harus dijaga dengan baik, ketika diperlakukan ya harus langsung berhasil, jangan dia untuk percobaan asal-asalan. Makanya ketika mau dipotong dengan hati-hati, itu menggunakan enzim restriksi sudah pasti kita memetakan DNA itu sekuensinya apa, kita sudah petakan bagian mana yang nanti bakalan kepotong. Ada jenis nuklease yang lain. Kan enzim nuklease itu dia memotong asam nukleat itu dengan memecah ikatan fosfodiester. Jadi DNA itu kan double strand ya. DNA double strand. Nah, ikatan antar DNA kanan kiri itu fosfodiester. Kalau sebenarnya atas bawah gini A dengan T, B dengan C itu juga ada ikatan. Tapi ini ikatan antar DNA kanan kiri gini ya. Jadi misal ini G, ini A gitu ya. Dia untuk DNA-nya memanjang ke kanan kiri. Ini G, ini A, kan bukan pasangan, tetapi mereka tetap ada ikatan, namanya ikatan fosfodiester, sehingga DNA itu dia bisa memanjang. Jadi DNA seperti ini, kita zoom dalamnya, jadi satu untai saja gitu, kita zoom, dalamnya ada G, ada A, mereka bukan pasangan, nggak bisa berikatan hidrogen ini, rangkap 3, rangkap 2 itu, tapi mereka ini bisa berikatan dengan ikatan fosfodiester. Nah, ikatan inilah yang dipecah oleh enzim nuklease. Nah, ada beberapa jenis nuklease yang lain selain yang tadi kita bicarakan. Ada namanya exonuklease, contohnya BAL31 dan exonuklease 3. Nanti kita bicarakan di slide setelah ini. Apa ini? Lalu endonuklease, ada DNase, RNase. Ini jelas, DNase dan RNase. DNase, dia biasanya untuk memecah DNA, tapi ini titik potongnya adalah banyak gitu ya. Ini dia mendegradasi DNA. Tidak seperti enzim restriksi tadi, ada titik yang spesifik, kalau ini tidak. RNase juga sama, tetapi beda objeknya. Kalau DNase objeknya adalah DNA, dengan RNase objeknya adalah RNA yang dipotong. Kita lihat di sini, yang A dan B ini adalah exonuklease. Exo, berarti dia dari luar. Ini DNA-nya, dia mendegradasinya dari ujung sini dan ujung sini. Exo yang kedua, ini double strand. Yang exo 3 itu ya, exonuklease jenisnya exo 3, yang tetap dari luar degradasinya, cuma satu untai saja, yang satu dari sini, yang satu dari sini. Yang satu yang atas dari ujung, misal ujung 3, yaitu contoh yang di B itu, ujung 3, yang satunya dari ujung 3 yang sini. Tapi dia tetap mendegradasi ke sana, sampai habis ini.
Lalu kalau DNase, nah ini dia mendegradasi DNA menjadi kecil-kecil karena dia memotong ikatan fosfodiester. Makanya ketika kita isolasi RNA, itu tidak boleh ada kontaminasi DNA, caranya adalah dengan menambahkan DNase. Kebalikannya, kalau yang RNase, misal untai tunggal gitu ya, seperti yang D ini, dia digunakan untuk mendegradasi RNA. Makanya biasanya ketika isolasi DNA, itu kita tambahkan RNase agar tidak ada kontaminasi RNA. Baik, ini yang bisa saya sampaikan pada materi nuklease pada kesempatan kali ini. Silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung kontak pribadi saya atau melalui WA group atau bisa disampaikan di forum e-learning. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, sekali lagi saya mohon maaf. Saya tutup. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.